Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahu ila yaumil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dina nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita bisa bertemu kembali ya di program ngaji subuh ya. Mudah-mudahan kegiatan kita setiap hari, setiap program ngaji subuh ini senantiasa ya istiqomah ya, senantiasa mudah-mudahan kedepannya mudawamah ya, tidak hanya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan juga setelah Ramadan kita berlanjut di program ngaji subuh. Insya Allah kita akan mengawali hari dengan penuh kebaikan ya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa mengkaji ilmu atau menuntut ilmu itu bahkan lebih baik ya dari segala amalan yang lain ya. Karena ilmu itu adalah menjadi modal penting ketika kita akan beramal. Amal tanpa ilmu ya begitulah ya, tidak akan diterima amal tanpa ilmu. Nah, baik, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini sudah ada yang beberapa yang hadir ya di di ruang Zoom ini. Insya Allah kita akan menantikan pada kesempatan kali ini tanggal 29 April ya 2020 kita akan menantikan kajian bersama Ustadz Yuwana. Nah, Ustadz Yuwana sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah ya. Baik, mungkin kita langsung saja ya, kita langsung sapa Ustadz Yuwananya. Nah, bagi yang ini sekedar mengingatkan ya, ini bagi yang hadir di kegiatan ngaji subuh ini mohon mengikuti agar menambah keberkahan, mengikuti adab-adab di majelis ya, agar kita tidak mengurangi keberkahan di majelis ilmu ya. Siapkan catatannya. Kemudian bagi yang hadir ya diutamakan ya masih menjaga wudhu lah, diutamakan masih menjaga wudhu. Kemudian bagi yang hadir nih, bagi ini ya terutama akhwat ya, terutama ibu-ibu ya, karena memang kadang kita tidak sadar ya kamera itu nyala gitu ya, kamera nyala, kemudian karena merasa di rumah melepas kerudung ya, jangan sampai seperti itu ya, nanti bisa terlihat sama peserta yang lain gitu ya. Memang misalkan ibu itu atau akhwat ini sedang menyaksikan tayangan kami ya, tapi ternyata kalau di ruang Zoom itu bisa dilihat gitu, bisa dilihat oleh peserta yang lain kalau digeser-geser ya. Nah, oleh karena itu siapapun di sini ya yang hadir di Zoom, bagi akhwat kalau ingin menyalakan video, mohon menutup aurat ya, memakai khimar atau jilbab ya, agar tidak nampak oleh, agar tidak terlihat oleh peserta yang lain ya, seperti itu ya. Ataupun kalau misalkan ini ya, untuk kehati-hatian silakan bagi ibu-ibu ditutup saja ininya videonya ya. Nah, ini sengaja foto profil juga kami sembunyikan ya, supaya tidak terlihat, tidak nampak kepada peserta yang lain. Baik, kita sapa Ustadz Yuwananya ya. Ustadz Yuwana sudah hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah ya. Sebentar. Ya. Assalamualaikum Ustadz Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, jelas sekali suaranya ya. Bersih sekali suaranya Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Khair ya, subhanallah ya. Alhamdulillah teman-teman kita di sini di Zoom sudah menanti ya kajian hadis bersama Ustadz, dan sangat menantikan bagaimana ilmu-ilmu yang disampaikan dan gitu ya terkait hadis ini. Silakan Ustadz, barangkali akan langsung dimulai saja atau seperti apa? Ini saya sudah menjadikan Ustadz co-host, mungkin bisa nge-share secara sendiri gitu, secara mandiri, silakan. Insyaallah. Nah, bagi rekan-rekan silakan menyimak, nanti akan menayangkan beberapa kitab gitu ya, silakan disimak betul. Kalau ada yang penting silakan dicatat.
Nanti akan ada waktunya kesempatan bertanya. Ya, ini chatnya kami tutup terlebih dahulu agar semuanya fokus. Nanti ada waktunya bertanya, silakan nanti dibuka chat atau bisa bertanya secara langsung, secara lisan ya kepada Ustadz Yuana. Bagi yang masuk via YouTube, silakan nanti komentar di YouTube. Kalau misalkan suara kami tidak jelas, silakan disampaikan ya. Yang masuk YouTube, tulis di kolom komentar. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Alhamdulillah, ikhwani fillah wa akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmatnya untuk bisa melanjutkan kajian kita di subuh hari ini, di hari Rabu yang diberkahi insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah nikmat dan mudah-mudahan tentu saja kita juga senantiasa menjaga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keselamatan kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Iwafillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk dalam pembahasan ruwatul hadits. Ini sudah 2 kali pertemuan kita membahas topik ini karena ini topik yang cukup panjang dan cukup berat. Sebenarnya tulisannya atau teksnya sedikit ya. Teksnya sedikit. Hanyalah 2 halaman, tetapi yang panjang adalah syarahnya atau penjelasannya. Demikian juga ini adalah kajian yang juga cukup berat karena berkaitan dengan para rawi hadis. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan para rawi hadis. Kemudian dimulai dari bahwa proses periwayatan hadis itu berakhir setelah terbukukannya hadis, berakhir setelah penetapan atau verifikasi akan keakuratan hadis-hadis di dalam kitab-kitab. Jadi setelah tadwin maka sudah tidak ada lagi periwayatan hadis. Tadwin itu adalah proses menghimpun hadis dalam kitab-kitab diwan atau kitab-kitab yang merupakan kitab induk hadis, kemudian disebut dengan al-masadirul asliyah atau kitab induk hadis. Yang perlu kita perhatikan ya, bahwa periwayatan hadis dari sisi itu sudah berakhir setelah hadis tersebut dihimpun dalam kitab-kitab. Namun periwayatan hadis setelah proses tadwin tetap masih ada dalam konteks apa? Dalam konteks ibqa'u silsilatil mubarakah. yakni untuk mempertahankan silsilah keberkahan. Jadi sampai dengan hari ini periwayatan hadis itu masih bisa berjalan dalam arti untuk mempertahankan silsilah keberkahan. Ya, majelis-majelis riwayah, majelis-majelis sama'i itu ramai di beberapa negeri termasuk di Indonesia, dan itu sangat baik untuk kita ikuti. Itu semata-mata dalam rangka ibqa'u silsilatil mubarakah, yakni mempertahankan silsilah atau ketersambungan keberkahan. bukan dalam proses periwayatan, ya, bukan yang dimaksud dengan periwayatan hadis, karena periwayatan hadis sudah berakhir sampai dengan tadwin.
Kemudian pada pertemuan berikutnya, ya pada perjumpaan berikutnya kita juga membahas terkait dengan sahabat, di mana di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan siapa itu yang disebut dengan sahabat. Sahabat menurut jumhur ahli hadis itu berbeda dengan yang dipahami oleh sebagian para ulama usul fikih, ya. Ketika para ulama hadis mendefinisikan sahabat, maka beliau mengatakan atau mereka mengatakan as-sahabi huwa man laqiya Nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Jadi sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi dan wafat dalam keadaan Islam. Nah, ini juga yang kemudian disampaikan oleh beliau, oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu taala, bahwa itu adalah makna sahabat menurut para ulama hadis. Beliau mengatakan di sini, ya, kullu man ra'a, ya, kullu man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi fahuwa sahabiyun. Jadi setiap orang yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wa amana bihi, beriman kepadanya, fahuwa sahabiyun, maka ia adalah sahabat. Namun kan beliau memberikan tanggapan bahwa yang benar adalah walakinal haqqa, yang benar menurut analisis beliau, menurut penelaahan beliau, bahwa yang tepat, ya, terkait dengan siapa itu sahabat adalah, kata beliau, walakinal haqqa huwa anna sahabiyya kullu man tahaqqaqa fihi ma'na suhbah. Jadi yang disebut dengan sahabat adalah setiap orang yang merealisasikan makna suhbah. Jadi ketika setelah terrealisasi di dalamnya makna suhbah, ini poinnya adalah terkait dengan suhbah. Nah, ini dia, ya. Jadi ketika sudah terrealisasi makna suhbah, maka itulah sahabat. Maka beliau lebih cenderung kepada definisi yang ini adalah definisi yang banyak diambil juga oleh para ulama usul. Di mana para ulama usul itu mensyaratkan mesti ada suhbah. Dalam banyak kitab disebutkan wa yara ba'dul usuliyina syurutan ukhra. Jadi para ulama usul itu mensyaratkan beberapa syarat, ya. Apa itu? Labudda minha fi tahaqquqis suhbah. yakni suatu keharusan orang yang disebut dengan sahabat adalah terrealisasinya makna persahabatan atau makna suhbah. Apa itu makna suhbah? Bagaimana suhbah itu bisa terrealisasi? Jawabannya adalah seperti dari Sa'id bin al-Musayyib. Beliau menyampaikan, an Sa'id bin al-Musayyib labudda man ayyashabahu sanatan aw sanatain au yaghzu ma'ahu ghazwatan au ghazwatain. Inilah sahabat. Jadi mestilah menjadi satu keharusan orang yang disebut dengan sahabat adalah orang yang menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam majelis Nabi, dalam duduk bersama Nabi, sanatan au sanatain, 1 atau 2 tahun kemudian berperang bersama Nabi 1 atau 2 kali peperangan. Itulah yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Ini merefresh saja biar alurnya jelas. Nah, sekarang kita akan masuk di pembahasan selanjutnya, mudah-mudahan selesai sampai akhir. Kalau enggak juga nanti lanjutkan lagi. Kita mulai dari sini, karena kemarin belum banyak dibahas, ya, baru sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-qadi al-allamah as-syekh al-mujaddid al-mujahid Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa sahabatu kulluhum udulun lima asnallahu alaihim fi kitabihil aziz wa binna nataqat bihi as-sunnatun nabawiyyah fil madhi lahum fi akhlaqihim wa af'alihim. Beliau menyampaikan bahwa sahabat itu seluruhnya adalah adil, ya. Sahabat seluruhnya adalah adil. Karena apa? Karena Allah telah memuji mereka dalam kitabnya yang mulia, yakni Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga Sunnah Nabawiyah telah menyebutkannya dengan memuji akhlak dan perbuatan mereka. Jadi
pembahasan tentang al-jarhu wa ta'dil itu tidak ada pada diri sahabat. Apakah sahabat itu dijarah, dicela, ataukah ditakdil? Itu nggak ada. Ditakdil itu dinilai positif. Ya. Ta'dil itu adalah sifat rawi di mana dengan penyifatan tersebut, rawi tersebut diterima periwayatannya. Kalau jarah adalah sifat rawi yang dengan penyifatan tersebut riwayatnya ditolak. Nah, ilmu jarh wa ta'dil itu berlaku pada seluruh rawi kecuali sahabat. Karena sahabat tidak mesti dicek apakah jarah atau ta'dil karena sudah pasti adil. Ya, as-sahabatu kulluhum udulun, semuanya adalah adil. Ya, alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala memujinya dan juga demikian dengan sunnah nabawiyah menetapkan akan keterpujian para sahabat baik akhlak maupun af'alnya. Tidak ada kaitan dengan fitnatul kubro. Jadi baik mereka yang terlibat dalam fitnah maupun tidak, ya, setelah wafatnya atau terbunuhnya Utsman bin Affan, itu tetap seluruh sahabat adalah adil. Perbedaan pendapat di kalangan mereka itu hanyalah persoalan perbedaan pandangan politik di antara mereka. Kemudian ini kata kuncinya, wa sahabatu kulluhum udul. Ya, ini kata kunci kita. Kita lanjutkan lagi. Amma tabi'una fa innahu yutlaqu tabi'u. Ya. Yutlaqu tabi'i ala man laqiya sahabiyya wa rawa anhu wa in lam yashabahu. Mislu Sa'id bin Musayyib wa Qais bin Abi Hazim wa Qais bin Ubbad wa Abi Sasan Husain bin Munzir wa qad kutiba tarikhu ruwatil hadis wa urrifa kullu wahidin minhum. Di sini dikatakan bahwa adapun tabi'in katanya, ya, adapun tabi'in, amma tabi'una fa innahu yutlaqu tabi'i ala man laqiya sahabiyya wa rawa anhu wa in lam yashabhu. Nah, ini kata kuncinya. Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat, meriwayatkan hadis darinya, dan meskipun tidak suhbah atau menemaninya. Nah, baik, kita kasih tanda dulu. Ya, ini adalah kata kunci untuk tabi'in. Ya. Jadi tabi'in, ya, tabi'in itu dikatakan tabi'in orang-orang yang mengikuti para sahabat. Tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, kemudian meriwayatkan anhu, ya, berjumpa dengan sahabat, kan? Kemudian berjumpa dengan sahabat dan meriwayatkan hadis dari sahabat meskipun ia tidak suhbah dengan sahabat, ya. Tidak suhbah, misalnya tadi suhbah itu maknanya duduk di majelisnya sahabat 1 atau 2 tahun, ya, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan tabi'in. Beda kalau sahabat meniscayakan adanya suhbah, tetapi kalau tabi'in tidak meniscayakan adanya suhbah. Maka setelah beliau mengatakan man laqiya sahabi wa rawa anhu, ya, barang siapa yang laqiya sahabiyya, bertemu dengan sahabat kemudian wa rawa anhu dan meriwayatkan hadis darinya, beliau pakai tambahan wa in lam yashabhu, meskipun ia tidak syuhbah dengan sahabat, begitu ya. Contohnya siapa? Contohnya di sini tabi'in adalah Sa'id bin Al-Musayyib, ya. Dibaca Al-Musayyib silahkan, Al-Musayyib juga silahkan. Saya lebih memilih Al-Musayyib karena maknanya lebih positif, lebih baik daripada Al-Musayyib. Nah, contohnya adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Yang kedua adalah Qais bin Abi Hazim. Yang berikutnya contohnya adalah Qais bin Ubbad. Berikutnya Abu Sasan Husain bin Munzir. Ya. Dan katanya waqad kutiba tarikhu ruwatil hadis wa urrifa kullu wahidin minhum. Jadi sungguh telah dicatat, ya, telah dituliskan, telah didokumentasikan gitu. Tarikh ruwah. Jadi sejarah para rawi hadis, tarikh ruwatil hadis, dan juga telah dijelaskan kullu wahidin minhum, ya, setiap dari mereka. Ya, telah dijelaskan terkait dengan tarojimnya atau biografinya. Nah, itulah yang disebut dengan tabi'in. Ini contoh saja. Ini tentu saja tabi'in itu banyak sekali, ya. Tabi'in itu banyak sekali. Ini hanya contoh. Dan kalau kita ingin tahu, maka harus lihat tarikh ruwatil hadis, ya.
harus melihat kitab tarikh para rawi hadis ya. Kita melihat tarikh para rawi hadis. Insya Allah semuanya sudah dijelaskan di sana, siapa saja tabi'in dan bagaimana saja biografi dari mereka. Karena bagaimanapun mengkaji rijal itu mengharuskan kita untuk mengkaji tarikh ruwah, mengharuskan kita untuk mempelajari biografinya. Itulah bagian dari pembahasan ilmu rijal. Dan ilmu rijal dalam hadis itu adalah setengah dari ilmu hadis. Kata para ulama, ma'rifatu ilmi rijal nisful ilmi. Jadi mengetahui ilmu rijal itu adalah setengah dari ilmu hadis. Kemudian dalam tarikh ruwah itu dijelaskan semua hal terkait dengan mereka. Setiap dari mereka itu disebutkan, dijelaskan, termasuk di dalamnya adalah biografi mereka para tabi'in. Nah itu ya. Kemudian yang berikutnya beliau melanjutkan wasahabatu laisu ma'sumina minal khata'i qala al-hafizu az-zahabi wa amma sahabatu radhiyallahu anhum fabisatuhum mutawiyun wa in jara ma jara wa in ghalatu kama ghalata ghairuhum min nathiqati fimma yakadu yaslamu minal ghalati wahidun lakinnahu ghalatun nadirun la yadurru abada. Ya, sampai mana? Oh, masih belum beres, satu lagi ya. Idza ala adalatihim wa qabuli ma naqalul amal wa bihi nadinullahi ta'ala. Nah, ini ungkapan dari Al-Hafiz Az-Zahabi ya, sampai sini. Beliau mengutip pernyataan dari Al-Hafiz Az-Zahabi dari Damaskus ya, dari Damaskus. Beliau mengatakan amma sahabatu radhiyallahu anhum fa bisatuhum mutawwiyun in jara ma jara in ghalatu kama ghalata ghairuhum min athiqat. Ini ungkapan beliau ini sangat penting untuk kita cermati sedikit demi sedikit. Ya. Kata Al-Hafiz Az-Zahabi, beliau mengatakan bahwa adapun para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, maka hamparan mereka itu terlipat. Ya. Jika terjadi, maka terjadilah sekalipun mereka melakukan ghalat kesalahan sebagaimana orang-orang yang thiqah, sebagaimana kelompok orang yang thiqah yang melakukan kesalahan. Jadi hampir tidak ada, kata beliau, satu orang pun yang selamat dari kesalahan. Akan tetapi kesalahannya sangat jarang, ya, nadir, dan juga tidak memudorotkan selamanya. Berdasarkan keadilan mereka, sehingga menerima apa yang mereka riwayatkan dan berupa amal perbuatan, dan karenanya kita beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pernyataan Imam Az-Zahabi untuk menyatakan, untuk menegaskan bahwa sahabat itu adil tapi tidak maksum. Ya. Makanya poin di sini ada di sini. Was-sahabatu laisu ma'sumina minal khata. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi sahabat itu meskipun adil, kan di sini dikatakan was-sahabatu kulluhum udul. Ini jelas ya. Apa itu adil? Adil itu adalah lawan dari fasik. Al-adlu diddul fisqi. Adil itu lawan dari fasik. Apa itu fasik? Ya. Fasik itu berarti melakukan kemaksiatan secara terbuka dan terus-menerus. Dan ternyata adil itu bukan hanya lepas dari kefasikan, tapi juga terjaga muruahnya. Makanya para ulama mendefinisikan adil dengan al-muslimul baligul aqilu man salima min asbabil fiski wa huwa rimil muruah. Itulah mana adil. Orang yang muslim balik berakal, kemudian selamat dari sebab-sebab kefasikan dan dari cemarnya, dari ternodanya kehormatan mereka, maka itulah adil. Ya, jadi adil itu pertama al-muslim, al-balig, al-aqil, ya, al-muslimul baligul aqil, satu itu. Yang berikutnya adalah man salima min asbabil fiski, tidak fasik. Fasik itu kemaksiatannya secara terbuka dan terus-menerus. Dia tidak merasa salah dengan kemaksiatannya. Kemudian yang berikutnya adalah wahwarimil muru'ah, dan juga terbebas dari tercelaknya atau ternodanya kehormatan. Ya, itulah adil. Makanya sahabat itu semuanya adalah adil. Tetapi bukan berarti sahabat itu maksum. Tetap dikatakan sahabat itu laisu ma'sumina. Tidaklah dikatakan sebagai orang yang tidak pernah salah.
Ma'sum itu berarti terjaga dari kesalahan. Ya, makanya beliau ya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan sahabat itu bukanlah orang-orang yang maksum dari kesalahan, dari khata. Ya, khata itu akan menimpa siapapun manusia kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, para nabi itu dijamin dari kesalahan atau kemaksiatan karena nabi itu adalah maksum. Nah, kalau sahabat tidak ada jaminan itu maksum. Kenapa nabi itu maksum? Karena pembawa risalah. Pembawa risalah tidak mungkin salah. Oleh karena itu maka Nabi adalah maksum, sedangkan sahabat dia bukan pembawa risalah. Dan sahabat adalah sebagaimana manusia pada lainnya, pada umumnya tidak lepas dari kesalahan. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Al-Hafiz Az-Zahabi ketika menjelaskan bahwa sahabat itu hamparan kebaikannya, hamparan keadilannya itu memang tidaklah seperti Nabi gitu ya. Beliau mengatakan hamparannya para sahabat itu terlipat ya. Nah, kalau terjadi, jika terjadi maka terjadilah. Ya. Jadi tidak lepas dari atau tidak ada jaminan selamat dari kesalahan. Beda antara maksiat atau kesalahan dengan fasik ya. Kalau fasik itu kemaksiatannya secara terbuka dan kemudian berulang ya, terbuka terang-terangan berulang. Sedangkan kalau maksiat biasa itu pelakunya akan malu karena itu adalah kesalahan. Orang fasik tidak malu dengan kesalahannya. Nah, itu ya. Kemudian juga beliau mengatakan ya dalam pernyataan berikutnya adalah sekalipun mereka melakukan kesalahan sebagaimana golongan orang-orang sikoh yang juga bisa melakukan kesalahan, tapi katanya jarang ya. Karena hampir tidak ada satu orang pun yang selamat dari kesalahan. Jadi meskipun mereka melakukan kesalahan, sebagaimana kesalahannya orang-orang selain mereka minas thiqat dari kalangan orang thiqat. Nah, karena alasannya memang tidak ada seorang pun yang selamat dari kesalahan, tidak ada. Tetapi kesalahan mereka itu adalah jarang sekali dan tidak memadorotkan selamanya. Ya, termasuk tidak memadorotkan dalam periwayatan. Jadi ini kan lumrah ya. Ini berlaku bagi siapa saja kesalahan itu, termasuk juga pada diri sahabat. Ketika dikatakan wa in ghalatu kama ghalatu ghairuhum minas thiqat, berarti memang orang-orang thiqat itu adalah orang-orang yang tidak bebas dari kesalahan, ya. Wa in ghalatu kama ghalatu ghairuhum minas thiqat, ini menunjukkan orang-orang thiqah itu bukan orang yang bebas dari kesalahan. Dia bisa salah. Karena dikatakan dalam pernyataan berikutnya tidak ada seorang muslim pun yang terbebas dari atau selamat dari ghalat kesalahan. Tidak ada. Hanya ghalatnya sahabat itu adalah nadir dan la yadurru abada, tidak memudaratkan. Begitu. Nah, baik, itu pernyataan dari Imam Az-Zahabi. Ini penting kita kasih tanda. Ini adalah pernyataan dari Al-Hafiz Az-Zahabi. Ini pernyataan dari Al-Hafiz Az-Zahabi. Baik. Selanjutnya beliau menyampaikan setelah mengutip pernyataan Al-Hafiz Az-Zahabi, beliau menyampaikan wa amata bi'una fayakadu ya'damu fihim man yakzibu amada lakin lahum ghalatun wa awhamun faman nadhara ghalatuhu min haitsu ma qad hamala uhtumila wa man ta'addadu ghalatuhu wa kana min awiyatil ilmi ughtufira lahu aidan wa nukila hadisuhu wa amila bihi ala taraddudin bainal a'immatil asbati wal asbati fil ihtijaji biman hadha na'tuhu kal Haris al-A'war wa Asim ibn Hanbal wa Salih maula Tau'amah wa Atha ibn Sa'ib wa nahwihi. Ini adalah kajian terkait dengan para rijal ya, para rawi hadis yang sangat penting dan sudah sangat mendalam sebenarnya. Beliau mengatakan di sini bahwa
Adapun tabi'in, kata beliau, ya. Adapun tabi'in. Nah, ini kita sedang bahas tabi'in. Kita kasih tanda dulu. Adapun tabi'in, ya. Tabi'in itu, ya, tabi'in itu hampir tidak ada yang berdusta secara sengaja. Nah, ini poin yang kita harus, terutama tabi'in senior ya sebetulnya, harus kasih tanda, ya. Jadi dikatakan di sana, kalau hampir berarti ada juga tapi tidak banyak. Hampir tidak ada. Fayakadu ya'damu fihim man yakzibu amada. Jadi para tabi'in yang senior khususnya itu hampir tidak ada dari mereka itu, ya di antara mereka itu orang yang berdusta secara sengaja. Nah, ya. Jadi tidak ada mereka yang berdusta sengaja, tetapi mereka itu bisa melakukan hal ini. Jadi apa? Lakin lahum ghalatun wa auhamun. Bisa saja mereka itu ghalat dan auham. Ghalat itu melakukan kesalahan, auham itu ragu, ya, auham. Nanti ghalat itu kan jatuhnya kepada kedoifan hadis. Kalau ghalat rawinya berarti sanadnya dhaif. Kalau sanadnya dhaif itu akan menjadi sebab dari kedoifan hadis. Nah, golat ini nanti tergantung apakah golatnya parah atau tidak. Kalau golatnya parah, seperti puhsul golat, sangat gitu, golatnya, maka bisa hadisnya hadis munkar. Tapi kalau golatnya golat yang ringan, ya itu bisa hanya mengakibatkan pada hadisnya hadis pada kedoifan yang ringan. Ya, misalnya ada kekeliruan seperti goflah, ya bisa goflah ataukah yang lain, ya kesalahan yang lain. Kalau auham itu ragu, ya. Rawi yang auham itu berarti rawi yang ada waham nanti dalam periwayatannya, dan itu kemudian mengakibatkan hadisnya menjadi hadis yang hadis mu'al atau hadis mu'allal, ya. Dan itu yang disebut dengan pembahasan ilalul hadis. Jadi kalau kita bicara cacat hadis yang tersembunyi, itulah dalam bahasan ilalul hadis. Ilalul hadis ketika ada, maka hadisnya menjadi hadis dhaif dengan nama hadis mu'al atau hadis mu'allal, ya. Yang lebih afsah disebutnya mu'al, tapi ada juga yang mengatakan mu'allal. Itu ya. Jadi ghalat dan auham. Akhirnya jelas ya sampai di sini. Jadi dikatakan tabi'in itu tidak ada yang hampir tidak ada yang sengaja untuk berdusta, yakni mendustakan hadis. Jadi kalau kita mendengar kata-kata kazib itu adalah berdusta, maksudnya mendustakan hadis. Jadi seorang tabi'in hampir tidak ada. Yang apa? Man yakzibu amada, yang yang mendustakan hadis. Tapi ghalat ada, auham ada, gitu. Kesalahan atau auham. Kebanyakan ghalatnya ghalat ringan. Ada juga yang ghalat berat. Ya, yang puhsul ghalat juga ada. Yang berat, yang ringan juga ada, lebih banyak dari yang berat. Auham berarti hadisnya nanti cacat, ya, hadis yang ada ilatnya, ada ilalnya yang disebut dengan hadis mu'al atau hadis mu'allal. Kemudian katakan faman nadhara ghalatuhu min haitsu ma qad hamala uhtumila wa man ta'addadu ghalatuhu wa kana min awiyatil ilmi ughfira lahu aidan wa nukila hadisuhu. Nah, ini penting, ya, ini penting. Jadi dikatakan di sini, jadi setelah menjelaskan tentang posisi tabi'in, maka beliau memberikan satu pandangan, ya, satu pandangan bahwa katanya, ya, bahwa barang siapa yang jarang faman nadhara ghalatuhu, yang jarang kesalahannya itu dari sisi dari sisi pengembanan gitu ya, maka itu dari sisi mengemban riwayat, dari sisi periwayatan, maka itu memiliki ihtimal, memiliki potensi untuk diterima gitu. Jadi ada ihtimal, maka dia tidak dimutlakan kedhaifannya maksudnya, tapi
dia diberikan ruang atau kemungkinan untuk diterima dengan sebab-sebab yang lain, dengan indikasi-indikasi yang lain, dengan penguat-penguat yang lain. Ya, itu poin pertamanya. Kemudian berikutnya, barang siapa juga yang sering salahnya, tapi ia termasuk orang yang paling memahami ilmu. Kalau tadi kan jarang, ya, jarang. Ini yang golatnya jarang. Kalau yang golatnya jarang, maka uhtumila. Itu diberikan ruang, ya, masih dimungkinkan untuk diterima. Kemudian sebaliknya, kalau banyak kesalahannya, ya tabiin, tapi banyak kesalahannya. Waman ta'addadu gholatuhu. Nah ini kata kuncinya, ta'addadu gholatuhu. Golatnya banyak, tapi katanya dia itu termasuk orang yang min awiyatil ilmi, orang yang paling paham dalam masalah ilmu. Orangnya berilmu tapi golatnya banyak. Nah, maka untuk kasus seperti ini dikatakan uktufiro, dimaafkan. Ya, ini dia. Uktufiro, dimaafkan. Nah, sebagaimana ini berarti ya. Kalau yang golatnya jarang berarti masih diberikan ruang. Artinya ada peluang untuk diterima dengan beberapa indikasi, ya. Jadi kalau nadaro golatuhu maka uhtumila, kalau ta'addadu golatuhu tetapi dia min awatil ilmi maka uktufiro, dia masih dimaafkan. Tabiin yang begini. Kemudian juga wanukila hadisuhu, dinukil hadisnya, ya. Demikian. Kemudian selanjutnya, nah ini masih bahasan tentang rawi, ya. Kemudian selanjutnya beliau mencontohkan beberapa orang yang disebutkan di sini, ya. Orang yang memiliki sifat seperti ini contohnya adalah Haris al-A'war katanya, ya. Ini Haris al-A'war contoh saja. Kemudian Asim bin Hanbal, Solih Maula At-Tau'amah, kemudian Atha bin So'ib dan yang semisal. Ini contoh saja, ya. Ini hanyalah contoh orang-orang yang secara kethikohan itu diperdebatkan oleh kalangan ulama, ada golatnya segala macam, tapi masih bisa diterima, ya. Ada ruang untuk diberikan atau untuk diterima. Yang kedua juga dimaafkan karena termasuk yang sedikit, ya, kesalahannya atau agak banyak kesalahannya, namun memang yang bersangkutan itu bagian dari ahli ilmu yang paling paham tentang ilmu. Nanti ada beberapa indikasi tentang hal ini yang menjadikan rawi-rawi yang demikian itu masih diterima. Jadi ketika kita menjumpai ada rawi, kemudian rawi ini ada kesalahan, goflah, maka langsung dhaif total. Tidak bisa begitu, ya. Kalau kita menjumpai ada seorang rawi, kemudian rawi itu goflah misalnya, golatnya ringan, goflah, maka kita harus cari jalur yang lain, harus menghimpun seluruh jalur. Ini yang disebut dengan jam'u turuq. Kemudian nanti kan saling menguatkan, ya, saling menguatkan. Apakah ada tabi atau tidak, apakah ada syahid ataukah tidak. Kalau ada mutabi, ada syawahid, maka kedudukan rawi yang golat tapi ringan tadi masih bisa terangkat, ya, untuk diterima. Itu poinnya. Nah, beda kalau ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang yang golatnya sangat parah. Nah, ini dia. Kita mulai dari sini. Ini kata kuncinya. Nah, ini kata kuncinya. Berikutnya, ya, beliau mengatakan, waman pahusya khota'uhu. Ini pahusya. Pahusya itu sangat keji, ya. Pokoknya parah, ya. Pahusya itu keji atau parah, ya. Waman pahusya khota'uhu wa kathura tafarduhu lam yuhtajja bihadisihi. Nah, ini kaidah. Barang siapa rawi yang keji, yang parah kesalahannya, wa kathura, dan banyak tafarudnya, menyendiri dalam periwayatan, lam yuhtajja, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah bihadisi, dengan hadisnya. Nah, jadi kalau rawi-rawi yang parah, ya, yang parah, kemudian tafarud itu menyendiri. Jadi kalau ada jalur periwayatan yang dia menyendiri, itu namanya tafarud, ya, itu menyendiri. Nah, tidak ada yang lain yang meriwayatkan. Misalnya
hadis ini, riwayat ini tidak ada orang lain yang meriwayatkan kecuali dia, itu tafarud. Dia menyendiri. Maka tidak dapat dijadikan sebagai hujjah hadisnya itu. Ini kaidah. Kalau yang tadi kan masih ada ruang. Pertama apa tadi? Uhtumila, yang kedua adalah ughutufiro, ya. Ruang. Ruang di sini untuk apa? Ruang untuk dikuatkan dengan jalur lain, ya. Dikuatkan dengan jalur lain, atau ruang untuk dimaafkan kesalahannya karena adanya tabi misalnya. Jadi jangan salah paham juga, kata-kata uhtumila dan juga kata-kata ughutufiro itu bukan secara instan langsung diterima, bukan. Kata-kata uhtumila dan ughutufiro itu meniscayakan ada jalur lain yang menguatkan. Ketika ada jalur lain yang menguatkan, yang disebut dengan tabi atau syawahid, maka dia dinaikkan menjadi makbul. Yang ini diampuni atau dimaafkan kesalahannya dan dinaikkan menjadi makbul gitu. Apanya nih yang jadi makbul? Riwayatnya, ya. Riwayatnya. Kenapa? Karena kita setelah menghimpun berbagai macam jalur. Yang penting orang-orangnya itu adalah orang-orang yang tadi sedikit kesalahannya, atau kalaupun agak banyak tetapi dia termasuk dari min awatil ilmi. Insyaallah jelas sampai di sini. Nah, kalau ini sama sekali nggak tertolong. Sama sekali nggak tertolong. Ya, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah hadisnya. Insyaallah sampai di sini sudah jelas. Kemudian beliau melanjutkan, wala yakadu qaudalika fi tabi'inal awwalin wala wujida dzalika fi sighari tabi'ina faman ba'dahum, katanya. Yang seperti ini itu hampir tidak ditemukan pada tabi'in awal-awal, ya. Pada tabi'in senior itu tidak dijumpai. Walaupun demikian itu ditemukan pada sigoru tabi'in, pada tabi'in junior dan orang-orang setelah mereka. Jadi yang yang fuhsyu golat atau yang tafarudnya sering itu dijumpainya ada pada tabi'in junior atau tabi'in dan seterusnya, ya. Kalau di kalangan tabi'in awal-awal itu nggak dijumpai, ya. Hampir tidak dijumpai, ya. Fitabi'inal awalin nggak dijumpai. Walau wujida dzalika fi sighar tabi'in. Tapi kalau di tabi'in junior ada katanya, dan juga di faman ba'dahum, orang yang setelah mereka. Kalau sampai sini saya kira sudah makin jelas, ya, rangkanya. Kemudian selanjutnya beliau menyampaikan, ini bagian akhir dari bab ini, insyaallah beres, ya. Dari sini, wa amma ashabu tabi'ina kal auza'i wa ghairihi fa'ala al maratib al mazkurah wa wujida fi asrihim man yata'ammadul kadhib aw man kathura ghalatuhu faturika hadisuhu. Hadza Malik huwa najmu, hadza Malikun huwa najmul hadiyu bainal ummati wa ma salima minal kalami fihi walau qala qailun indal ihtijaji bi Malikin faqad tukallimu fihi li'uzir au uhin hadza wa kadal auza'i thiqatun hujjatun wa rubama infarada wa wahima wa hadisuhu aniz zuhri fihi syai'un ma. Ini poinnya adalah terkait dengan ashabut tabi'in. Ashabut tabi'in. Ashabut tabi'in, yakni para tabi'in yang terkenal, yang atau disebut juga para pemuka tabi'in, ya. Para pemuka tabi'in. Seperti siapa? Kal Auza'i, seperti Auza'i wa ghairihi dan juga yang selainnya, termasuk tingkatan yang tadi disebutkan di atas. Pada masa mereka katanya terdapat orang yang berdusta secara sengaja. Nah, jadi pada masa mereka fi asrihim adalah ada orang yang apa? Orang yang berdusta secara sengaja. Dikatakan di sini yakni mereka adalah orang-orang yang mendustakan hadis, ya, mendustakan hadis secara sengaja. Man yata'ammadu al-kadzib, ya. Jadi dia melakukan kedustaan secara sengaja. Nah, ini dia. Nah, kita kasih tanda dulu. Di antara mereka ada orang yang mendustakan secara sengaja. Ada. Kemudian juga ada yang banyak ininya, banyak kesalahannya, ya. Yakni man kathura ghalatuhu, banyak golatnya.
kita kasih tanda yang banyak kesalahannya. Ya, ada yang begini. Kemudian maka kalau demikian maka faturika hadisu, maka ditinggalkan hadisnya. Jadi di kalangan ashabut tabi'in ketika ada orang yang secara sengaja berdusta meskipun sedikit jumlahnya. Lagi sedikit jumlahnya. Atau juga orang yang banyak kesalahannya meskipun jumlahnya juga sedikit di era tabi'in senior, maka tetap faturika hadisu, maka ditinggalkan hadisnya. Kemudian ini ada kutipan dari Imam Az-Zahabi, ya, kutipan dari Imam Az-Zahabi, beliau menyampaikan begini, ya, Malik ini, Imam Malik merupakan bintang penunjuk di kalangan umat dan beliau tidak selamat atau tidak sepi dari perkataan atau komentar. Coba siapa yang meragukan ketikohan Malik bin Anas? Nggak ada. Ya, beliau itu adalah imamun hujjatun hafizun, semua gelar ada di beliau. Ya, hadza Malik. Malik itu huwa najmu, adalah najm, adalah bintang, al-hadi yang merupakan bintang penunjuk kebenaran. Ya, bahkan digelari dengan imam Darul Hijrah, beliau itu gelarnya. Tapi ternyata meskipun beliau adalah bintang bainal ummat, tetapi ternyata beliau juga tidak selamat, ya. Tidak selamat dari apa? Minal kalami, dari omongan orang. Ya, ada saja yang mencela, ya. Meskipun perkataannya perlu diperlukan, ya. Masih diambil perkataannya, tetap saja ada orang yang katanya mengecam dan juga mencelanya. Demikian juga Al-Auza'i. Nah, ini contoh pertama adalah Malik. Malik ada saja orang yang membicarakannya. Jadi wama salima minal kalami fihi. Yang kedua adalah Auza'i. Wa kadzal Auza'i. Demikian juga Auza'i. Auza'i itu adalah siqatun hujjatun, ya, siqah hujjah. Namun ternyata terkadang dalam periwayatannya beliau sendirian. Kadang-kadang juga bisa warubama infaroda, ya. Kadang-kadang beliau juga bersendirian. Wawahima, kadang-kadang juga beliau waham. Ini kadang. Termasuk juga hadisnya, wa hadisuhu aniz Zuhri, ketika dia meriwayatkan dari Az-Zuhri, fihi syai'un ma, ada sesuatu. Ya, ada sesuatu yang mesti diteliti, ada ilat yang tersembunyi, ada kecacatan yang tersembunyi. Nah, itulah kajian tentang kajian tentang rawi. Ini memang menarik, ya. Ini sekali lagi ini tidak sederhana kita memahami ini. Betul-betul harus tahu beberapa kata kunci, apa tafarud tadi kan, ya, apalagi apa itu waham, apa itu golat. Saya contohkan sedikit nih, ya, ini tambahan dari kitab udah tamat, udah selesai babnya. Saya tambahkan ini. Kita lihat nih. Jadi rawi yang tercela, ya, rawi yang tercela itu bisa macam-macam ketercelaannya. Yang pertama adalah bisa jadi karena kazib, dusta. Dusta di sini adalah mendustakan hadis. Jadi berkata sesuatu atas nama Nabi padahal bukan. Yang kedua adalah at-tuhmatu bihi, maksudnya tuhmatu bil kazib, tertuduh dusta. Dia berdusta dalam perkara lain tetapi belum terbukti dusta dalam perkara hadis. Itu at-tuhmatu bil kazib. Yang berikutnya adalah al-fisku, fasik. Yang berikutnya jahalah, tidak dikenal, ya, orangnya, tidak diketahui kondisinya. Kemudian juga di sini ada al-bid'ah. Bid'ah itu berarti secara akidah mengikuti kelompok yang salah, ya, seperti misalnya kalau dalam pandangan Ahlus Sunnah seperti Mu'tazilah, kemudian Khawarij, Murji'ah dan seterusnya. Kemudian juga selain kazib, tuhmatuhu bil kazib, al-fisku, jahalah dan bid'ah, bisa jadi juga ketercelaan rawi karena ini su'ul hifzi, ya, buruk hafalannya, atau al-ghalat al-fahish tadi itu, kesalahannya keji, parah sekali, atau ghaflah, lalai, atau al-wahm, wahm itu ragu, atau mukhalafatus siqat, bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat, ya, bertentangan dengan riwayat thiqah, riwayat yang orang-orang thiqah. Nah, itulah 10 sebab orang itu atau rawi itu dicela, ya. Al-kazib, tuhmatuhu bil kazib, al-fisku, al-jahalah, al-bid'ah, kemudian su'ul hifzi, al-ghalat al-fahish,
kemudian ghaflah, waham, dan juga mukhalafatus thiqat. Nah, ini 10 yang menyebabkan seorang rawi itu dicela. Kemudian ya sementara itu dulu. Nah, tadi saya kenapa di sini di mana di Nah, di sini ada tanda petik nih, ada tanda petik. Ini tanda petik siapa ya di kitab ini kan? Sebenarnya Syekh Nabhani di sini banyak mengutip dari kitab lain. Ya, banyak mengutip dari kitab lain. Bahkan bukan hanya dari sini kutipan beliau, tapi dari sejak pembahasan tabi'in beliau sudah mengutip. Nah, sejak pembahasan ini. Sejak pembahasan tabi'in. Ya. Mana tabi'in itu? Nah ini. Wa ammat tabi'una, nah ini. Sejak pembahasan tabi'in beliau sebenarnya sudah mengutip sampai dengan akhir. Nah, ini buktinya. Ini buktinya. Ini dari kitab. Saya buka dari kitab. Oh enggak, ini kitab aslinya. Ini adalah Ar-Ruwat wa Thiqat al-Mutakallam fihim bima la yujibu radduhum. Ini dari dikutip dari kitabnya beliau, yakni kitabnya Al-Hafiz Az-Zahabi. Jadi ini adalah karya dari Az-Zahabi, yakni Ar-Ruwatu Ats-Thiqatu al-Mutakallam fihim bima la yujibu raddahum. Nah, ini kitab yang kemudian ditulis oleh Imam Az-Zahabi, yang itu dikutip oleh banyak ulama, termasuk yang mengutip kitab ini adalah ini Kitabud Du'afa'i wal Kabir, ya. Du'afa'il Kabir, Kitab Du'afa al-Kabir. Ini karya dari siapa? Imam Al-Uqaili. Imam Al-Uqaili itu mengutip dari Az-Zahabi. Tepatnya di halaman 52. Perhatikan. Ya. Persis sekali kan? Pernyataan Imam Uqaili itu mengutip pernyataan dari Al-Hafiz Az-Zahabi. Qala Al-Hafiz Az-Zahabi dan seterusnya, beliau mengatakan tadi, amma sahabat. Oh, bahkan dari sahabat. Amma sahabatu radhiyallahu anhum fabisatuhum mutawiyun wa in jara ma jara wa in ghalatu kama ghalatu ghairuhum min thiqat, terus ke bawah. Semua sama persis, ya. Ya kan? Nih, fama yakadu yaslamu minal ghalati ahadun lakinnahu dan seterusnya. Ghalatu nadirun la yaduru abada, terus sama semua. Tabiin wa amat tabi'una dan seterusnya sama persis. Sama persis. Masuk contoh-contohnya, nama-nama rawinya semuanya. Sampai terakhir tadi adalah pernyataan dari beliau terkait dengan Imam Malik, ya, terkait dengan Imam Malik. Nah, ini dia, ya, hadza Malik nih, beliau. Hadza Malik, ya, huwa najmul hadi bainal ummati wa ma salima minal kalami dan seterusnya, ya, sampai dengan akhir. Ya, sampai dengan akhir. Kemudian yang dikutip oleh Syekh Taqiyuddin juga adalah dari atas sampai ke bawah. Terakhir itu dari sampai ini, nah, ya, sampai dengan pembahasan Az-Zuhri kan, Al-Auza'i wa kadal Auza'i thiqatun hujjatun wa rubama infaroda wa wahima wa hadisuhu aniz Zuhri fihi syai'un ma, ya, sama persis. Ini Al-Uqaili mengutip pernyataan Az-Zahabi. Al-Uqaili kitabnya adalah tadi yang saya sebutkan, ya, yakni Kitabud Du'afa'il Kabir, mengutip dari kitabnya karya dari Imam Az-Zahabi yang berjudul Ar-Ruwatu Thiqatu al-Mutakallamu fihim bima la yujibu raddahu. Baik, sampai sini insyaallah, dan mudahan bisa dipahami. Ya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz. Iya, silakan. Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan, diantaranya adalah pertanyaan yang bukan pertanyaan sih, ada yang memohon file-filenya gitu ya untuk ini dipelajari, mungkin ya kitab-kitabnya. Nah, ini itu satu. Kemudian yang selanjutnya, ini ada pertanyaan via chat Zoom, ini dari Abu Fatimah, ya. Assalamualaikum Pak Kiai, saya mau bertanya terkait Hajjaj bin Yusuf, sang pembunuh Abdullah bin Zubair, mengapa tetap terkategori tabi'in? Jika merujuk pada kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi. Walau Imam Az-Zahabi sendiri juga sangat mencela Hajjaj bin Yusuf. Ya, silakan Ustaz.
Ya pokoknya siapapun yang bertemu dengan sahabat adalah dan meriwayatkan hadis darinya adalah tabi'in. Itu saja. Nanti masalah diterima tidaknya periwayatan kan dilihat dari sisi aspek ketercelaan dan keadilan, ya. Jadi kembalikan saya ke definisi. Definisinya tabi'in siapa atau apa? Ya, tabi'in itu adalah orang yang berjumpa dengan sahabat, kemudian meriwayatkan hadis dari sahabat, begitu. Ya. Diterima atau tidaknya periwayatan itu tergantung dari kualitas para tabiinnya, ya. Kemudian yang itu kemudian dinilai oleh para ulama jarh wa ta'dil, apakah dijarh atau ditadil. Ya, saya kira jelas. Ya, sekarang masuk ke pertanyaan Syekh Al-Fatih, ini sangat panjang sekali Ustadz ini. Ya, dari Syekh Al-Fatih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya Syaifun dari Yogyakarta, Syaifuddin dari Yogyakarta. Afwan izin bertanya, Ustadz, dalam ilmu mustalah hadis ada pembahasan tentang hadis mutawatir, masyhur dan ahad. Sedangkan dalam perhalakohan seringkali disampaikan bahwa hadis mutawatir merupakan hadis yang paling tinggi kedudukannya. Di kampus seringkali pembahasan ilmu hadis dibagi menjadi dua, ada dari segi kualitas dan kuantitasnya, dan disampaikan bahwa dari segi kualitas yang dimaksud adalah sahih, hasan, doif, dan maudu. Sedang kuantitas adalah mutawatir, masyhur, dan ahad. Pertanyaan anak, apakah benar demikian kedudukan hadis mutawatir tersebut, Ustadz? Sebagaimana yang anak dapat di kampus. Syukron, jazakallah khairan kasiron, Ustadz. Ya ini udah kita bahas di pertemuan yang kedua ya kalau nggak salah ya, kedua atau yang pertama gitu. Ya. Intinya begini saja ya. Jadi hadis itu kita lihat peraganya. Nah ini saya berikan peraganya. Ya. Ya hadis itu atau khobar dalam arti hadis di sini ya. Khobar atau hadis itu kalau dilihat dari jumlah jalurnya itu maka dibagi dua, ada ahad, ada mutawatir. Ya, dilihat dari jumlah jalurnya. Ya, ta'adudu turuqihi. Lihat dari jumlah jalurnya itu ada ahad, ada mutawatir. Ahad bagi tiga, ada gharib, aziz, dan masyhur. Sedangkan mutawatir itu ada lafzi dan ma'nawi. Kemudian khobar atau hadis dilihat dari sandaran akhirnya dibagi menjadi 4, ada qudsi, marfu, mauquf, maqtu. Kalau dari Allah sandarannya kepada Allah langsung, firman Allah maka qudsi. Kalau sabda Rasul marfu gitu ya. Kalau dari sahabat mauquf, dari tabi'in maqtu, kan begitu. Kemudian dilihat derajatnya itu ada 3, ada sahih, hasan, dan dhaif, gitu ya. Sahih dan hasan makbul, sedangkan dhaif itu mardud. Itu pembagian hadis. Nah, pembahasan derajat hadis ini adanya pada hadis ahad. Karena apa? Karena hadis mutawatir sudah pasti sahih. Kalau hadis ahad itu bisa jadi sahih, hasan, atau dhaif. Baik, begitu saja. Silakan ada lagi. Kita masuk dulu ke kolom komentar YouTube, Ustadz. Ini ya dari akunnya namanya HSG SDKU Gresik Utara ya. Di dalam kitab tafsir ada tafsir Mu'tazilah, misal tafsir Al-Kasyaf. Untuk hadis, apa juga ada hadis yang dikarang oleh kelompok tersebut dan bagaimana sikap kita terkait dengan hadis mereka. Jadi kalau misalkan tafsir kan ada tafsir Al-Kasyaf ya, yang Mu'tazilah gitu ya. Nah kalau hadis ada nggak seperti itu gitu ya? Dan bagaimana menyikapinya? Mungkin maksudnya syarah hadis ya. Ya kalau syarah hadis bisa dari banyak kelompok. Ya kalau untuk syarah berhak untuk mensyarah hadis. Tapi kalau terkait dengan kitab hadisnya, maka yang disebut dengan kitab hadis itu kan sebenarnya bukan karangan rekayasa atau hasil dari pikiran manusia. Kitab hadis itu pada intinya adalah menghimpun riwayat. Jadi apa yang didengar dari Rasulullah, apa yang dilihat dari Rasulullah, apa yang dilihat dari diamnya atau sifatnya atau sirahnya Rasulullah kan didengar oleh sahabat. Kemudian diriwayatkan kepada tabi'in, kepada tabi'in, dan terus kemudian terakhirnya ditadwin, dihimpun dalam kitab oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i, ya, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Daruqutni, Ad-Darimi gitu ya, Imam Hakim, Baihaqi, dan lain sebagainya. Termasuk misalnya Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, semuanya menghimpun dalam kitabnya. Jadi mereka itu sebenarnya hanyalah menulis apa yang diriwayatkan.
Jadi sumber periwayatannya itu bermacam-macam. Ada dari Mu'tazilah, ya sumber periwayatannya. Ada dari Murji'ah, dari mana-mana. Nanti kita akan bahas dalam bab selanjutnya. Bab selanjutnya adalah tentang apa? Tentang riwayatul firaq al-islamiyah, tentang riwayat-riwayat kelompok-kelompok Islam. Jadi ahli bid'ah mana yang masih diterima periwayatannya dan mana yang ditolak periwayatannya. Contoh misalnya, kenapa Imam Asy-Syafi'i itu menerima periwayatan dari Ibrahim bin Muhammad, padahal dia itu Rumiyah bil Qadar, dituduh Qadariyah atau dituduh apa? Seorang yang bid'ah, yakni Qadariyah. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i, Ibrahim bin Muhammad itu adalah orang yang thiqah. Jadi kebid'ahannya, meskipun dia Mu'tazilah, tapi tidak mencederai terhadap hadis yang diriwayatkan. Begitu. Jadi terima oleh Imam Asy-Syafi'i. Bahkan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan juga ada banyak riwayat dari orang-orang Syiah, tapi Syiah yang bukan Syiah yang menjadi dai kepada atau menjadi penyeru kepada kebid'ahannya, kesyiahannya gitu. Ada beberapa riwayat Syiah yang memang dia terima. Dan itu hal yang biasa. Itulah objektivitas dari ahlu sunnah. Jadi menerima dari manapun, yang penting dia thiqah. Yang penting bid'ahnya bid'ah yang tidak mukaffirah, yang tidak kafir, dan juga bid'ahnya bukan orang yang menyerukan kepada kebid'ahan. Bukan dai kepada kebid'ahan. Nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Setelah mantuk balu riwayatuhu dan seterusnya, kita akan masuk di bab selanjutnya di kitab Sahsiyah ini adalah riwayatul firaq al-islamiyah. Jadi riwayat firqah-firqah Islam. Ya, jadi kalau yang dimaksud adalah Mu'tazilah sebagai periwayat hadis banyak. Banyak. Dan itu kan konteksnya hanya menghimpun periwayatan. Dia pernah mendengar, kemudian dia menyampaikan lagi kepada murid-muridnya dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau tentang syarah, ya, tadi kan tafsir, berarti temannya syarah kan apa bandingannya. Kalau syarah, ya mungkin saja, saya nggak tahu, mungkin saja ada. Karena setiap kelompok berhak untuk mensyarahkan begitu. Kalau konteksnya periwayatan itu nggak ada soal. Yang penting ketika seorang bid'ah tadi meriwayatkan itu lolos menurut kriteria ahlu sunnah. Dia itu harus bukan penyeru kepada kebid'ahan dan bukan bid'ah yang kafir. Nanti ada pembahasan. Silakan. Ya, barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan mengacungkan tangannya. Ya, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya secara langsung. Ya, baik, kita coba ke Rizca Ica ini. Ini bertanya tentang ijma, Ustadznya. Bismillah, apakah ijma sahabat itu maknanya semua sahabat sepakat atau suatu perkara atau sebagian besar saja sahabat yang sepakat ya? Ya, tolong dijelaskan terkait perbedaan hadis mutawatir dan dengan hadis sahih. Maksudnya apa ya? Mungkin ini Rizca Ica bisa bertanya secara langsung mungkin ya? Ya, saya bisa menangkapnya. Jadi ijma mungkin. Terkait dengan ijma sahabat, ini bukan bahasan kita. Kita tidak sedang bahas ijma sahabat, kita masih bahas tentang hadis. Pembahasan ijma nanti dalam usul fikih lah, silakan ditanyakan. Yeah. Tapi secara ringkas begini, ijma itu adalah kesepakatan sahabat. Ya, ketika sahabat bersepakat dalam suatu perkara dan yang lain mendiamkannya, tidak menolaknya, tidak ada pengingkaran dari yang lain, maka itu ijma. Kalau masih ada pengingkaran, berarti belum ijma. Ijma itu harus konsensus. Kalau ada pengingkaran itu berarti belum ijma, ya, belum konsensus. Tapi konsensus itu tidak harus semuanya mengerjakan, tidak usah. Bisa jadi sebagian, tapi yang lainnya mendiamkan. Nanti silakan didalami di bagian di bagian pembahasan usul fikih. Saya tidak bahas banyak tentang itu. Ya. Nah kemudian yang berikutnya tadi tolong jelaskan terkait perbedaan hadis mutawatir dengan hadis sahih. Ya, dengan hadis sahih. Tadi sudah disampaikan, mutawatir itu pembagian hadis berdasarkan jalur periwayatannya. Kalau banyak jalur, ya, banyak rawi dalam satu tabaqatnya banyak gitu, diriwayatkan oleh banyak orang tanpa batasan jumlah yang tertentu, maka itu mutawatir. Ya, kalau jumlah rawinya sedikit, itu namanya ahad. Di dalam ahad nanti ada yang diterima dan yang ditolak kan, yang diterima namanya sahih, yang yang ditolak namanya dhaif. Jadi kalau ditanya apa perbedaan hadis mutawatir dengan ahad, ya apa mutawatir dengan dengan sahih, ya jelas berbeda, beda bahasan. Ya, hadis mutawatir itu dilihat dari jumlah.
Kalau hadis sahih dilihat dari sisi apa? Diterima tidaknya sebagai hujjah. Itu. Hanya saja setiap hadis mutawatir itu ditetapkan hadis sahih dalam kitab Nuzhatun Nazar karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak ada pembahasan terkait dengan apakah mutawatir itu sahih atau dhaif. Udah pasti sahih kalau mutawatir. Kalau pembahasan apakah ini sahih dhaif itu adanya pada hadis ahad. Kalau sahih berarti dapat dijadikan sebagai hujjah sedangkan dan diamalkan, dan kalau dhaif berarti tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dan tidak diamalkan. Itu hadis dhaif. Secara umum begitu definisinya. Tentu nanti ada perincian-perincian ya, tafsil yang memang tidak sederhana. Ya, demikian. Ya, mungkin terakhir ini Ustadz, ini ada yang bertanya nyambung dengan pembahasan tadi terkait hadis mutawatir, ini dari Vida Syafrida ya. Apakah hadis mutawatir bil makna sama kedudukannya dengan hadis mutawatir bil lafzi? Ya, sama. Cukup ya. Dari sisi ya sama. Kalau kedudukan ya sudah pasti dari sisi martabatnya tentu pasti berbeda kan. Yang lebih kuat adalah yang lafzi, yang tinggi yang lafzi baru yang maknawi. Tapi dari sisi bahwa dia itu adalah yufidul ilm al yakini, itu sama. Ya, melahirkan ilmu keyakinan, melahirkan melahirkan kepastian, itu sama ya. Jadi dilihat dari situ sama, baik yang lafzi maupun yang maknawi itu tidak ada perbedaan. Kalau dari si urutan ya tentu saja yang lafzi lebih dulu baru yang maknawi. Karena kalau lafzi itu kan sama secara lafaznya. Kalau maknawi itu lafaznya berbeda tapi maknanya sama. Saya kira ya. Itu ya. Ya, ini ada tanggapan yang bagus dari Kristiono Sulistianto ya. Ini kata beliau tuh terbukti bahwa umat Islam memiliki tradisi tabayun yang sangat teliti dalam mencari kebenaran suatu informasi ya. Seperti itu ya. Ketika kita mempelajari sebuah hadis ya, bahwa umat Islam tuh mempunyai tradisi tabayun yang betul-betul gitu ya. Selektif. Ya, kan karena gini, karena kalau kita berbicara tentang ilmu riwayat, khususnya terkait dengan jarh wa ta'dil, maka sebenarnya landasannya adalah ketika setelah terjadinya fitnah kubro, setelah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan kan terjadi pemalsuan hadis, ya. Begitu terjadi pemalsuan hadis, kemudian para sahabat memulai untuk melakukan verifikasi terkait dengan siapa yang membawa riwayat ini, yang mengatakan qala Rasulullah itu siapa. Ya, makanya kan sebelum fitnah katanya belum ada kepedulian atau belum berkembang ilmu tentang verifikasi riwayat ini. Tapi setelah era fitnah banyak orang membuat hadis palsu, lalu mereka mulai bertanya, qalu sammulana rijalakum. Sebutkanlah kepada kami siapa rijal kalian, siapa orang yang orang yang menyampaikan informasi kepada kalian. Qalu sammulana rijalakum. Kemudian juga menurut para ulama juga pertanyaan terkait dengan pentingnya jalur itu kan juga setelah fitnah kubro itu. Sampai-sampai misalnya para ulama kan banyak memberikan nasihat perhatikanlah dari mana engkau mengambil agama kalian. Fangduru aman ta'khuduna dinakum. Perhatikan dari mana engkau mengambil agama kalian. Kemudian juga misalnya para ulama yang lain mengatakan al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Ya. Kenapa? Karena agama ini ada kan karena ada hadis. Bagaimana kita beragama tanpa hadis? Hadis itu kan sebagai penjelasan bagi kemujmalan Al-Quran. Kemudian tanpa verifikasi riwayat tidak ada hadis. Makanya dikatakan al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Bahkan Muhammad bin Sirin lebih tegas lagi, inna hadzal ilma dinun. Itu beliau lebih tegas lagi. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Kalau tadi kan dikatakan menurut Ibnu Mubarak dikatakan al-isnadu minad-din, kalau Muhammad bin Sirin lebih tegas lagi, inna hadzal ilma dinun. Ya. Ilmu ini din. Jadi sekarang kita belajar apa ini? Belajar sanad, belajar rawi. Ini agama. Ya, ini agama. Agama kita ini.
Ya, bukan sesuatu yang apa rawi apa standar agama kita. Engkau menelantarkan ini maka menelantarkan agama. Contoh tentang sanad ya, saya ingin gambarkan sedikit nih terakhir sebelum saya tutup. Tadi kan kita banyak berbicara tentang apa? Tentang sanad ya. Sanad itu kan begini contohnya. Ini saya ngambil dari hadis dalam Sunan An-Nasa'i Kitabut Thaharah. Dalam bab Thaharah. Nah, ini ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari guru-gurunya terus sampai dari Rasulullah. Nah, ini sanad nih. Yang saya tunjuk di sanad ya. Dari gurunya Abu Abdurrahman, dari gurunya Qutaibah, dari gurunya Sufyan, dari gurunya Az-Zuhri, dari gurunya Abu Salamah, dari gurunya Abu Hurairah, sahabat dari Rasulullah. Nah, ini adalah apa? Sanad ini. Jadi sanad itu adalah silsilatul rijal. Bahasan yang tadi kita bahas panjang lebar itu sedang membahas orang-orang ini. Ini orangnya thikoh enggak, ini thikoh tidak, ini thikoh tidak, ini thikoh tidak, ini thikoh tidak, sampai sini. Kalau sahabat Abu Hurairah jangan ditanya thikoh tidak. Kenapa? Kullu sahabat udul, ya. Seluruh sahabat adalah adil. Kalau ini dicek dulu, ini Abu Salamah thikoh tidak, ini thikoh tidak. Ini kan penjelasannya ya diambil dari kitab Tarojim atau dari kitab apa namanya, dari kitab biografi mereka. Begitu. Nah, jalur itu kan nggak sendiri begini. Kalau kita himpun berbagai jalur itu bisa banyak. Misalnya kalau kita ambil dari kutubus sittah saja, ya misalnya dari 6 kitab hadis saja nih, nggak semua kitab hadis, 6 saja, maka kita bisa perhatikan. Kita bisa perhatikan, nih lihat, ya mengerikan kan jalurnya kan ya. Jadi saya perbesar. Ini jalur-jalur periwayatan. Jalur-jalur periwayatan. Semuanya bermula dari Abu Hurairah terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah. Nah, ya. Ini dari 6 kitab hadis ini. Belum dari kitab hadis yang lain. Jalurnya Ustaz, kalau begitu satu matan tuh bisa jadi berapa hadis gitu kalau berdasarkan itu? Iya. Ini kan hadisnya satu matan ini. Satu matan. Pertanyaannya ini berapa hadis sebenarnya? Banyak hadis. Ya. Karena satu hadis itu bisa diriwayatkan oleh banyak jalur. Ya. Jadi ketika orang mengatakan misalnya fulan hafal 100.000 hadis, itu maknanya bukan 100.000 matan. Boleh jadi matannya nggak sebanyak itu. Tapi hafal matnan wasanadan kan, matan dan sanadnya. Berikut hafal dengan jalur-jalurnya. Sampai dengan para mudawin. Saya kasih tanda ya. Ini yang mudawin. Nah, ini mudawin. Yang ada tanda apa nih? Orange ini mudawin. Para penyusun kitab. Ada Ibnu Majah, Muslim, ya, Abu Dawud dan seterusnya, Imam Bukhari. Nah, kemudian apa sih tafarud ya? Apa itu tafarud? Tafarud itu yang menyendiri periwayatan. Kalau menyendiri itu tafarud. Tadi kita bicara siapa? Az-Zuhri. Ini Az-Zuhri. Terlihat ya? Ini Az-Zuhri. Saya kasih tanda dulu. Nah, perhatikan oleh semuanya. Biar tergambar tadi tafarud apa sih menyendiri nih. Lihat, yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Salamah. Cuman sendirian. Siapa? Az-Zuhri. Ini maksud dari Az-Zuhri ini tafarud menyendiri. Begitu. Ya, menyendiri. Tidak ada orang lain untuk kasus ini ya yang meriwayatkan hadis dari Abu Salamah kecuali Az-Zuhri. Berarti dia tafarud. Tapi kan nggak masalah, tafarudnya beliau adalah thiqah gitu. Meskipun ada beberapa potensi tadlis, nanti itu ada bahasan yang berbeda. Ya. Ini thiqah. Jadi tafarudnya orang thiqah nggak ada soal. Tapi tafarudnya orang yang golat, yang salah, apalagi fuhsyul golat, banyak sekali kesalahannya, maka faturika hadisuhu kan. Ditinggalkan hadisnya, gitu, ditolak hadisnya. Kalau dia itu tafarud dan juga golat. Kalau ini kan dia tafarud tapi orang thiqah, Az-Zuhri ini. Ini contoh menyendiri begini ya, contoh menyendiri itu begini. Contoh tafarud itu. Tapi saya kira itulah sebagai gambaran, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Ustadz sudah menyampaikan luar biasa banyak ilmu bagi kami terutama dalam kajian hadis ini ya. Barakallahu fiik ya. Semoga Ustadz senantiasa dikaruniakan keberkahan dalam segala hal ya insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang sudah hadir ya. Mohon maaf tadi kalau misalkan seandainya tadi ada yang tidak terjawab atau pertanyaan tidak terbahas, mungkin nanti di kesempatan yang lain di pekan depan mungkin ya di kajian hadis selanjutnya, insya Allah boleh ditanyakan kembali ya.
Terima kasih atas kehadirannya. Baik, kita ini untuk menyempurnakan atau untuk menambah keberkahan di pertemuan kali ini, kita membaca Al-Asr sebagai penutup, kemudian hamdalah dan doa kifaratul majelis ya. Kita baca Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu lagi insyaallah di pertemuan selanjutnya. Insyaallah besok kajian ngaji subuh bersama Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi, kajian fikih ya. Insyaallah mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini semakin menambahkan keberkahan ya dengan program ngaji subuh ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.